Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Nuristiqomah dengan nomor pokok mahasiswa 2150200041, Prodi Pendidikan Ekonomi B, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok dari kelompok filsafat B klasikal. Selain untuk memenuhi penyelesaian tugas, hasil kerja ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita sendiri. Hasil kerja kelompok yang kami diskusikan yaitu latar belakang berupa tema tentang menerapkan filsafat pendidikan di sekolah. Dari tema tersebut, kami akan membahas permasalahan tentang pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Terdiri dari beberapa konsep, yaitu peserta didik, tenaga pendidik, orang tua, teman, lingkungan, etika, dan agama. Hasil dari pembahasan masalah yang kami diskusikan menyimpulkan masalah ini dengan judul pelecehan seksual pada peserta didik. Sebelum masuk ke rumusan masalah, kita bahas terlebih dahulu tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik yang merujuk pada seks. Dalam kejadian pelecehan seksual, biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% non-verbal. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat privasi, yaitu rumah, atau tempat umum, seperti kendaraan umum, pasar, kantor, dan di lingkungan pendidikan. Sebagai pendidik atau calon pendidik, bahwa pendidikan seksual bukan berarti mengajari anak tentang berhubungan seks. Akan tetapi, pendidikan ini adalah mengajarkan anak untuk menghargai dirinya, mengetahui hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada dirinya dan orang lain terkait seksualitas. Termasuk mengajarkan ketika seseorang mungkin hampir mengalami pelecehan seksual, apa yang harus dilakukan dalam menghadapinya, atau jika ada yang sampai mengalaminya, apa yang harus segera dilakukan oleh anak tersebut. Ada 3 perumusan masalah yang akan dibahas satu persatu. Terkait pembahasan, adalah kesimpulan dari beberapa sumber. Perumusan masalah yang pertama adalah apa penyebab utama terjadinya pelecehan seksual pada peserta didik. Yang kedua, dampak apa yang akan terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi peserta didik agar terhindar dari pelecehan seksual. Pembahasan pertama, yaitu apa penyebab utama terjadinya pelecehan seksual pada peserta didik. Yang pertama, rangsangan seksual dari porno aksi dan pornografi yang tidak terkendali dalam pergaulan sosial, kelompok atau geng, kekerasan seksual dengan berlandaskan kekuasaan, di mana yang kuat menyerang yang lemah. Yang ketiga, orang tua lemah dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak. Orang tua yang tidak membekali anak etika bergaul dan mengajarkan rasa malu jika auratnya terbuka. Keterledoran orang tua memberikan pakaian minim atau yang kurang pantas kepada anak perempuannya. Pembahasan kedua, yaitu apa dampak yang akan terjadi pada peserta didik. Berdampak memberikan efek trauma pada anak, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan anak dalam melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya. Ada 3 dampak yang bisa terjadi pada peserta didik. Yang pertama, dampak fisik, yaitu gangguan pola tidur, gangguan pola makan, imunitas tubuh menurun, ketidaknyamanan, dan nyeri pada bagian kelamin. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu menyendiri, trauma, menyakiti diri sendiri, gelisah, merasa rendah diri, bahkan depresi, mudah tersinggung, dan konsentrasi belajar menurun. Dampak ketiga yaitu dampak sosial, malas mengikuti kegiatan sekolah, sulit mempercayai orang lain, malas berinteraksi, prestasi menurun, menjauhi teman, kehilangan kebiasaan positif seperti beres-beres, olahraga, dan lainnya. Dan juga, peserta didik yang mengalami pelecehan seksual akan menyalahgunakan obat terlarang dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual. Pembahasan ketiga itu bagaimana cara mengatasi peserta didik agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama, edukasi tentang bahaya pelecehan seksual dan perlindungan diri dari bahaya. Yang kedua, tidak mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal atau yang baru dikenal. Yang ketiga, membiasakan perilaku mencegah dalam keseharian secara konsisten.
Yang keempat, menanamkan keimanan, beribadah, dan berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Yang kelima, gunakan pakaian yang sewajarnya saat bepergian. Yang keenam, bersikap tegas terhadap perilaku catcalling seperti siulan atau panggilan-panggilan yang tidak pantas. Yang ketujuh, jika mendapati perlakuan pelecehan berupa sentuhan pada beberapa bagian tubuh, segera berganti posisi dan tegur secara tegas sehingga banyak orang yang memperhatikan agar perilaku menghentikan aksinya. Yang kedelapan, bekali diri dengan kemampuan bela diri yang praktis. Dan yang terakhir, jika mendapatkan perlakuan pelecehan, jangan diam saja, tapi segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari hasil pembahasan terhadap pelecehan seksual, maka dapat disimpulkan, yang pertama, faktor penyebab terjadinya. Sebuah perilaku pelecehan seksual disebabkan oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, dari pihak keluarga dan pergaulannya. Dan yang kedua, perilaku pelecehan seksual mengakibatkan dampak pada korban maupun pelaku, seperti dampak fisik, dampak psikologis, dampak sosial. Dan yang ketiga, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka dari itu sebagai tenaga pendidik harus mengedukasi peserta didik agar mengetahui hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan kepada dirinya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga hasil dari kerja kelompok kami ini dapat memberikan manfaat berupa edukasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.